Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kami dari kelompok kelompok 6 6 terdiri dari Muhammad Irfan Jufni, Emil Hakim, kemudian ada Muhammad Rosa Putra, Taufik Hidayat dan Taufik Hidayat dan Bang Aang Ferdianto akan mempresentasikan tentang implementasi ulang dan analisis klasifikasi penyakit migrain menggunakan metode naive Bayes. Selanjutnya untuk tujuan dari penelitian jurnal tersebut yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayat. Silakan. Tujuan dari penelitian jurnalnya yaitu klasifikasi migrain, yaitu mengklasifikasikan jenis migrain berdasarkan gejala pasien. Lalu evaluasi model, yaitu mengukur kinerja model klasifikasi yang dibangun. Lalu ada penerapan naive Bayes, yaitu menerapkan metode naive Bayes dalam proses klasifikasi. Lalu mendukung diagnosis migrain secara objektif. Jadi tujuan utama jurnal ini adalah membangun klasifikasi untuk menentukan jenis migrain berdasarkan gejala pasien menggunakan algoritma naive Bayes, serta mengevaluasi performa model tersebut melalui beberapa metrik evaluasi. Lanjut. Nah, gambaran umum ringkasan jurnalnya, jadi jurnal ini membahas bagaimana kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu dunia medis, khususnya dalam mengklasifikasi kategori. Topik yaitu klasifikasi penyakit migrain di bidang artificial intelligence dan data mining. Fokusnya yaitu penerapan naive Bayes pada data medis. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Dan untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle dan terdiri dari 400 data pasien. Terdapat 24 atribut yang terdiri dari 23 atribut gejala dan 1 atribut label jenis migrain. Dataset ini memiliki 7 kelas jenis migrain dan dibagi menggunakan skema 70% data training dan 30% data testing. Perlu diperhatikan bahwa dataset ini bersifat multi-kelas dan tidak seimbang, yang menjadi salah satu tantangan dalam proses klasifikasi. Next. Dan untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gaussian naive Bayes. Metode ini dipilih karena sederhana, cepat, dan cocok untuk dataset berukuran menengah. Tahapan penelitian ini dimulai dari processing data, kemudian dilanjutkan dengan training dan testing model, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja model. Naive Bayes bekerja dengan asumsi bahwa setiap fitur atau gejala saling independen satu sama lain, yaitu Gaussian Bayes. Yang kedua, processing data, ada training dan testing, dan terakhir evaluasi model. Next. Selanjutnya hasil penelitian jurnal yang akan disampaikan oleh pada bagian ini ditampilkan hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal. Acuan terkait klasifikasi migrain menggunakan metode Gaussian naive Bayes. Berdasarkan hasil pengujian, model ini menghasilkan akurasi training sebesar 88,51%. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini mampu mempelajari pola data pelatihan dengan cukup baik. Selanjutnya pada tahap pengujian ini menggunakan data baru. Model memperoleh akurasi testing sebesar 89,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa model tidak hanya baik pada data pelatihan, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik
terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Perbedaan nilai akurasi ini antara data training dan testing relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami overfitting secara signifikan. Oke, lanjut. Berikutnya implementasi ulang model. Pada tahap ini kami melakukan implementasi ulang model dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat direplikasi dan ditanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, kami menggunakan dataset yang sama seperti yang digunakan pada penelitian atau jurnal acuan. Hal ini penting agar perbandingan hasil tetap valid dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan data. Kedua, dari sisi metode, kami menerapkan Gaussian Naive Bayes sebagai algoritma klasifikasi. Pemilihan metode ini dilakukan karena sesuai dengan karakteristik data dan metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Yang ketiga, implementasi dilakukan menggunakan tools modern, yaitu bahasa pemrograman seperti Python dengan bantuan library scikit-learn, sehingga proses pengelolaan data dan pemodelan menjadi efisien dan terstruktur. Keempat, kami menerapkan pembagian data yang konsisten, yaitu 70% untuk data pelatihan dan 30% untuk data pengujian. Oke. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu dilihat dari hasil penelitian jurnal dengan metode dan juga dataset yang digunakan di atas, maka hasil eksperimen yang didapat dari jurnal ini itu yang dimana akurasi trainingnya itu sekitar kurang lebih 88%, lalu kemudian ada akurasi testingnya juga sekitar 89%, dan juga confusion matrix itu menunjukkan pola serupa jurnal. Nah, dalam hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa nilai akurasi yang sangat mendekati jurnal, yang menandakan bahwa implementasi ulang berhasil dilakukan dengan baik. Lalu ada perbandingan jurnal atau perbandingan hasil. Nah, di sini ada beberapa aspek, di antara yang pertamanya adalah dataset, yang di mana jurnal dan eksperimen itu sama menggunakan dataset Kaggle. Lalu yang kedua ada metode. Nah, di metode ini juga sama, dari jurnal dan juga eksperimen menggunakan metode Naive Bayes. Lalu di akurasi ini terdapat selisih sekian 0,% yang dimana jurnal ini terdapat 89,02% akurasi, sedangkan di eksperimen itu sekitar 89%. Nah, perlu diketahui bahwa perbedaan akurasi yang sangat kecil ini, yaitu sekitar 0, sekian persen, merupakan hal yang wajar dalam eksperimen machine learning, dan juga tidak menunjukkan kesalahan dalam metode yang digunakan. Baik, Baik, terima kasih. terima kasih. Sebelum ke kesimpulan, Sebelum ke sebelum ke kesimpulan kesimpulan dan ke langkah selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil uji coba kami di Python. Ini adalah codingannya dengan tool Pandas. Dengan hasil training, kemudian ada hasil testing juga.
Ini adalah hasil trainingnya. Kemudian selanjutnya ada hasil testing. Dan ini confusion matrix dari data testingnya. Kesimpulannya adalah bahwa implementasi ulang ini berhasil dengan hasil yang konsisten dengan jurnal. Kemudian naive Bayes itu efektif namun terbatas, baik untuk klasifikasi migrain, tetapi ada batasan. Kemudian perlu metode lanjutan untuk peningkatan akurasi dan mengatasi keterbatasan. Secara keseluruhan, metode ini cukup efektif untuk klasifikasi migrain, namun masih dapat ditingkatkan dengan teknik lain seperti balancing data atau algoritma yang lebih kompleks. Naive Bayes memiliki keterbatasan ketika digunakan pada dataset medis yang memiliki fitur saling berkorelasi dan distribusi kelas tidak sinkron. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.